Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1356. Mendengar suara ini, wajah Ji Yuanyang menjadi tegak. Dia melihat ke samping dan melihat sosok yang sangat cepat itu telah mencapai tingkat ke-9. Tak lama kemudian, mereka bertemu Ji Jiuyin. Dan orang ini tidak lain adalah Chen Feng. Ji Yuanyang, denganku di sini, apakah menurutmu kekuatan Ji Jiuyin masih rentan? Dengan arogansi di wajahnya, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, mengapa menurutmu, menurutku, kalian terlihat seperti belalang. Kata-kata arogan dan tatapan mata yang sangat menghina itu sepenuhnya diungkapkan di bawah sikap mendominasi yang unik. Ini mungkin satu-satunya orang yang berani meremehkan seluruh klan kekaisaran seperti ini. Semua orang yang hadir terkejut. Dan Ji Mengyang berkata dengan marah, Ji Jiuyin, kamu, sampah klan kekaisaran, sebenarnya berkolusi dengan orang luar untuk berkonspirasi melawanmu, kamu pantas dikutuk. Sekarang jelas bahwa Chen Feng datang ke Pulau Sembilan Dewa bukan hanya untuk menyebabkan masalah. Sebaliknya, dia berkonspirasi dengan Ji Jiuyin untuk membantu Ji Jiuyin memberontak. Jika Ji Jiuyin dan Chen Feng bergabung, segalanya tidak akan sesederhana itu. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang kemampuan Chen Feng, dia adalah pria yang sangat sulit dan penuh kebencian, dan dia adalah orang yang paling dibenci dan dibenci dalam hidupnya. Bai Xian dan Chen Feng sekarang bersama, setiap kali dia memikirkan hal ini, itu membuatnya sengsara. Dia benar-benar ingin memotong Chen Feng menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Chen Feng mengalihkan pandangannya dan menatap Ji Mengyang dengan ekspresi jijik di wajahnya, aku sedang berbicara dengan ayahmu, apa yang kamu katakan, bocah nakal. Jika aku tidak berbelas kasihan 4 tahun lalu, kamu jalang, pasti sudah lama dibunuh olehku. Jika kamu dipukuli sampai mati, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk menggonggong di sini? Ngomong-ngomong, video yang diputar di layar lebar tadi diberikan kepada Ji Jiuyin gratis olehku. Apakah kamu terkejut atau tidak? Kamu dikurung sekarang, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan jari kelingkingku, jadi sebaiknya kamu diam dan berhenti bicara omong kosong. Kamu, Ji Mengyang adalah terdiam oleh jawaban Chen Feng, dan wajahnya memerah karena menahannya. Mata Ji Yuanyang sedikit terfokus, dan tiba-tiba ekspresinya menjadi rileks, dan dia mencibir, yah, kamu berani, Chen Feng, kamu muncul tepat pada waktunya. Aku khawatir tentang di mana harus membunuhmu, tetapi kamu sendiri yang muncul di depan pintuku. Hari ini aku ingin melihat drama seperti apa yang bisa kamu dan pengkhianat ini buat. Menurutnya, meski Chen Feng bergabung dengan tim Ji Jiuyin, kekuatan Ji Jiuyin masih sangat besar dibandingkan dia. Perbedaannya, meskipun dikatakan bahwa Chen Feng memiliki kekuatan untuk membunuh Huang Gou, dengan dia, Oda Nobunaga dan Jin Jidong, Chen Feng tidak bisa menjadi lawan mereka. Gelombang apa yang kamu temukan? Aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan segel kaisar dari tangannya dan berteriak dengan keras, bagaimana dekrit warisan bisa efektif tanpa segel dan pita kaisar. Semua orang menatapku dengan mata terbuka lebar. Ini adalah segel kekaisaran yang telah hilang selama bertahun-tahun. Namaku Ji Yeyu. Aku putra Ji Yuansuan dan Pei Qingsu. Pada malam pembunuhan 32 tahun yang lalu, ayahku dibunuh oleh Ji Yuanyang, dan beberapa hari kemudian, ibuku juga dipaksa mati. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam. Memegang segel kaisar di tanganku berarti memegang kebencian yang mencapai langit. Semuanya, dengarkan aku. Ayahku Ji Yuansuan adalah penerus tahta kaisar surgawi, Ji Yuanyang adalah pengkhianat. Siapapun yang menjadi pengikut Ji Yuanyang menentangku, Ji Yeyu, dan merupakan pengkhianat kekaisaran klan. Momentum Chen Feng jauh lebih kuat daripada Ji Jiuyin. Dan karena dia memegang segel kekaisaran di tangannya, dia mengungkapkan identitasnya sebagai Ji Yeyu, yang mengejutkan seluruh penonton. Penduduk pulau yang hadir terdiam. Bahkan beberapa pendukung Ji Yuanyang yang berpangkat putih di atas juga ragu-ragu. Karena setiap kata yang diucapkan Chen Feng membuat mereka merasa malu. Melihat hati orang-orang terguncang, Ji Yuanyang berhenti berbicara omong kosong dan berteriak keras, jangan tertipu oleh kata-kata Chen Feng. Ji Yeyu sudah lama mati. Dia palsu, dan segel kekaisaran di tangannya adalah bahkan lebih palsu. Saya sekarang mengizinkan semua orang naik ke tingkat ke-9, bunuh dia untuk saya, dan hancurkan pemberontakan. Bagaimanapun,
dia telah menjadi kaisar surga selama lebih dari 30 tahun, dan prestise dari kaisar surga masih ada. Saat diberi perintah, semua orang tidak berani tidak menurutinya. Selanjutnya, Oda Nobunaga dan Jin Jidong memimpin, dan di bawah kepemimpinan mereka, semua orang bergegas untuk membunuh kubu Ji Jiwin. Kerumunan orang datang, dan orang kulit putih tingkat 9 dengan cepat menjadi bingung, bertarung sendiri. Chen Feng bertarung melawan Oda Nobunaga dan Jin Jidong, dan Tetua Ungu bertarung melawan Tetua Suyin. Kedua kekuatan ini masih sulit mempertahankan jalan buntu. Namun Sekte Seribu Setan Gadis Hantu harus menghadapi Sekte Sen, Suku Yuma, Sekte Kong Yue, dan kelompok hitam putih. Perbandingan kekuatannya sangat besar. Tetapi pada saat ini, banyak orang dari Shenzong, dipimpin oleh Jinguji Yongye dan Gong Yuqianlei, tiba-tiba memberontak dan membunuh kekuatan sekte lainnya secara tiba-tiba. Shenzong bersatu dengan Sekte Seribu Setan, memberikan modal instan kepada kedua belah pihak untuk bertarung dan memulai jalan buntu. Bunuh! Seseorang berteriak, dan sekelompok pasukan tempur yang menakutkan bergegas keluar. Dalam waktu singkat, ratusan orang yang memakai tali merah tewas. Meskipun kelompok orang ini hanya berjumlah beberapa lusin orang, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Karena orang-orang tersebut merupakan anggota keluarga Huang yang dipimpin oleh Huang Ji dan Huang Su. Pembunuhan Huang Gou membawa kebencian mereka terhadap Chen Feng hingga ekstrim, dan niat membunuh mereka kuat. Dan karena orang-orang yang dibawanya semuanya adalah keturunan keluarga Huang, kekuatan mereka jauh melebihi penjaga biasa, sehingga mereka menjadi kekuatan yang menakutkan. Tetapi begitu anggota keluarga Huang menjadi sombong untuk sementara waktu, mereka dengan cepat dikepung oleh sekelompok kekuatan yang lebih menakutkan. Saya melihat Bai Qi, Bai Xing dan Bai Sheng, memimpin 30 pelayan Chen Feng naik turun 5 tersembunyi, datang dengan kekuatan. Huang Ji, Huang Su, bagaimana keluarga Huangmu menindas dan membunuh keluarga Bai kami saat itu, kami akan membalas dendam hari ini. Bai Qi, yang selalu tenang, meledak dengan kemarahan yang tak terbatas pada saat ini. Saat itu, lebih dari 100 anggota keluarga Bai semuanya terbunuh dan hampir dimusnahkan. Mayat menumpuk di pegunungan dan darah mengalir ke sungai. Hari ini, kebencian mendalam keluarga akhirnya punya kesempatan untuk terbalas. Ternyata mereka adalah sisa-sisa keluarga Bai yang melarikan diri saat itu. Kebetulan keluarga Bai benar-benar menghilang hari ini. Huang Ji memimpin anggota keluarga Huang dan dengan cepat berbalik menghadap Bai Qi dan yang lainnya. Keluhan kedua belah pihak yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun akhirnya akan segera berakhir. Di sisi lain, Ji Yuanyang mengambil tindakan secara pribadi, mengincar Ji Jiwin. Dasar anak pengkhianat, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Dia bergegas pergi dengan momentum yang dahsyat. Tapi saat Ji Jiwin bergerak, orang lain tiba-tiba muncul dari samping. Ayah, biarkan kami saudara dan saudari berurusan denganmu kali ini. Ji Huanmeng melambaikan cakarnya dan menggunakan cakar tulang 9 yin untuk membantu Ji Jiwin memblokir serangan Ji Yuanyang. Ji Yuanyang mundur selangkah dan menatap Ji Huanmeng dengan marah, oke, memang wanita jalang itu yang melahirkan kalian berdua wanita jalang. Saat kamu masih bayi, aku seharusnya mencekikmu sampai mati. Ji Jiwin memberontak, yang lainnya anak yang lahir dari perempuan jalang itu juga ternyata adalah iblis. Dia sangat membenci perempuan jalang itu, membenci kakak dan adiknya. Ji Yuanyang, diamlah dan berhentilah menghina ibuku. Ji Jiwin tiba-tiba meraung dan berteriak histeris. Wajahnya garang, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi berwarna merah darah. Ibuku adalah wanita yang sangat lembut, tapi dia dibunuh olehmu, seekor binatang buas. Hari ini, selain merebut gelar Kaisar Surga, aku juga ingin membalaskan dendam ibuku. Kamu Algojo, ambil nyawamu. Mengaum, Ji Jiwin seperti binatang buas, membuka mulut besarnya dan menggigitnya. Kemarahannya yang luar biasa diubah menjadi kekuatan bertarung yang tiada akhir. Bab 1357. Seluruh alun-alun tingkat 9 berada dalam kekacauan. Pertarungan adalah pertarungan. Kamu masih duduk di kursi naga, kenapa kamu tidak duduk di sana? Chen Feng bergegas ke depan, melihat kursi naga di depan kuali, dan menebasnya dengan kapak perang. Terjadilah ledakan. Angin kacau di kakinya seperti pisau yang meledak, membelah kursi naga langsung dari tengah. Lalu, meledak berkeping-keping. Kekuatan kaki yang mengerikan meninggalkan bekas luka yang panjang tepat di tangga putih. Kursi naga, yang melambangkan status tertinggi Kaisar Surga, dihancurkan dengan cara ini. Ninja pedang acak. Oda Nobunaga,
yang mulutnya penuh gigi emas, menjabat tangannya. Beberapa anak panah ninja emas terbang menuju Chen Feng dengan cepat. Oda Nobunaga memang layak menjadi pemilik Pulau Emas, ia begitu kaya bahkan anak panah ninja pun terbuat dari emas. Tak hanya itu, anak panah ninja emas ini juga menunjukkan kekuatan mengerikan yang dimiliki Oda Nobunaga. Lintasan anak panah ninja sangatlah aneh, seolah-olah terkendali, melayang acak di udara, sehingga mustahil untuk ditangkap. Selain itu, perputaran anak panah ninja memunculkan lingkaran pisau angin berwarna putih. Pisau angin yang menakutkan itu sepertinya membelah udara kemanapun ia pergi. Pemain sulap lain. Dengan ekspresi jijik, Chen Feng berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkannya beberapa kali. Hanya beberapa, bang-bang, yang terdengar, dan anak panah ninja yang menakutkan itu terpental dengan nada meremehkan. Nani, tipuan yang luar biasa. Wajah Oda Nobunaga berubah sedikit dan dia mengeluarkan pedang ninja dari tangannya. Tubuhnya sedikit membungkuk, aura ganas keluar, dan seluruh orang dipenuhi aura pembunuh. Bukan karena metodeku bagus, tapi metodemu terlalu sampah. Raungan naga keluar dari tubuh Chen Kuang dan mengguncang langit. Suara menakutkan itu membuat semua orang yang bertarung di tempat itu gemetar. Karena kamu memilih untuk berpihak pada Ji Yuanyang, jangan salahkan aku karena kejam, penculik naga. Dengan lambaian tangan kanannya, aliran udara putih di udara berkumpul dan terbentuk, seperti cakar naga, dan meraih Oda Nobunaga. Bagus sekali, Ran Fengliu. Oda Nobunaga mengayunkan pedang ninja di tangannya dan mengayunkan 3 pedang hampir seketika dengan keterampilan gerakan yang sangat aneh. Energi pedang itu tajam dan berputar, menimbulkan angin kacau. Dengan terengah-engah, angin kacau langsung menutupi tangan penangkap naga Chen Feng. Melihat semrawutnya angin yang berlalu, hanya menyisakan kekacauan kemanapun ia pergi. Namun pada saat ini, cakar berbentuk penangkap naga pecah dari angin kacau dan terus menyerang Oda Nobunaga. Nani! Oda Nobunaga terkejut, alirannya yang kacau sebenarnya tidak berpengaruh pada tangan penangkap naga Chen Feng. Dia memegang pisau di tangan kanannya dan mendorong bagian belakang pisau dengan tangan kirinya untuk memblokir tangan penangkap naga. Pada saat bilah pedang bersentuhan dengan tangan penangkap naga, kepulan asap hijau terlihat melayang, dan sosok Oda Nobunaga tiba-tiba menghilang. Keterampilan menendang yang bagus. Saat Oda Nobunaga menghilang, sesosok tubuh putih terbang keluar dari balik asap biru. Jin Jidong terlihat terbang menuju Chen Feng dengan tendangan terbang dengan kaki kanannya. Kekuatan kaki yang menakutkan menciptakan lingkaran badai berbentuk busur di jari kaki. Tampan. Pulang dan lakukan operasi plastik. Tubuh Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap dan menawan, dan dia melintas ke samping seperti sedang berteleportasi. Tendangan Jin Jidong benar-benar kosong. Dengan ledakan, kaki kanannya mendarat, dan tanah meledak. Batu berterbangan kemana-mana, menunjukkan betapa kuatnya tendangan ini. Saat Jin Jidong mendarat, lututnya sedikit ditekuk, dan dia memanfaatkan kekuatan tersebut dan membalikkan badan lagi. Kekuatan tendangan ini benar-benar menakutkan, meningkatkan kekuatan demi kekuatan, sangat eksplosif. Biarkan kamu melompat-lompat untukku. Chen Feng mengangkat tangan kanannya seperti busur, dan kekuatan mengerikan meledak dari tanah. Tiba-tiba, hantu beruang merasukinya. Tinju naga yang membumbung ke langit juga menimbulkan lingkaran badai, membungkus tinju tersebut. Boom! Dengan pukulan dan tendangan, kedua lingkaran itu bertabrakan dengan sengit. Tanah meledak dan udara berguncang, seolah seluruh batu putih akan segera dihancurkan. Pada saat ini, di belakang Chen Feng, garis asap hijau membubung lagi, dan tubuh Oda Nobunaga muncul dengan aneh. Aliran kacau, pembunuhan berdarah. Pedang ninja Oda Nobunaga tiba-tiba berubah menjadi merah karena alasan yang tidak diketahui. Energi pembunuh dan darah terjerat, dan dengan lambaian pedang, angin berdarah yang mengerikan menghantam punggung Chen Feng. Diapit oleh 2 makhluk luar biasa tingkat menengah, Chen Feng tampaknya berada dalam bahaya saat ini. Mata Chen Feng seperti belati, dan auranya berubah drastis. Kemarahan seluruh orang melonjak, energi hantu, nafas naga, dan nyanyian tulang mengembun, dan warna dunia berubah. Apakah kamu pikir kamu begitu kuat? Itu konyol. Dengan teriakan keras, sendi lengan kanan Chen Feng diperkuat dan dia menggunakan senjata lengannya. Dengan suara, bang, kekuatannya sangat menakutkan dan sangat menembus, langsung menembus kaki kanan Jin Jidong. Kemudian, dia berbalik dan sebilah pedang putih muncul di tangan kanannya. Cahaya putihnya tidak jelas dan udara dinginnya menggigit. Seluruh alun-alun baru putih langsung menjadi beberapa derajat lebih dingin. Sang Buddha sangat marah.
Bila putih itu berputar dengan keras di telapak tangan kanannya, menciptakan badai yang dahsyat. Segera, dia mendorong secara diam-diam dengan tangan kanannya, dan pedang putih itu terbang keluar. Bila putih yang berterbangan dan badai berputar yang dahsyat secara langsung memadamkan kekacauan pembunuh darah Oda Nobunaga. Bila putih yang terbang begitu cepat sehingga Oda Nobunaga tidak sempat bereaksi dan membelah lengannya. Oda Nobunaga mengangkat pedangnya dengan hampa, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Bila putih Chen Feng terlalu ganas dan cepat, dan kecepatan reaksinya tidak dapat mengimbangi kecepatan pedang Chen Feng. Ini sangat memalukan baginya, seorang prajurit ninja yang terkenal dengan kecepatannya. Di sisi lain, Jin Jidong yang telah mengambil gerakan lengan Chen Feng, melompat berjinjit. Dia bahkan tidak berani menyentuh tanah dengan kaki kanannya, dan dia terlihat sangat kesakitan. Dalam skill menendang yang paling dia banggakan, dia justru gagal, dan gagal total. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan suatu hari nanti, kaki saya akan sangat sakit hingga saya tidak dapat berdiri di tanah. Seperti Oda Nobunaga, hal ini juga memalukan baginya. Kungfumu hanya bisa dikatakan rata-rata. Dalam hal kecepatan, kekuatan, dan daya ledak, kamu masih sedikit di bawah sasaran. Kata Chen Feng dengan arogan, tetapi pada saat ini, tidak ada yang menanyainya lagi. Dalam 4 tahun terakhir, selain menyelesaikan tugas, yang dilakukannya hanyalah latihan. Lagu naga emas telah dilatih dengan sempurna, dan berbagai seni bela diri tradisional Tiongkok telah dikuasai, dan berbagai indikator tubuh telah dilatih secara ekstrim. Tubuh orang yang sangat lincah memungkinkan daya ledak, daya reaksi, dan kecepatannya hampir mencapai puncak manusia. Dengan berkah dari bakat pembalik tulang, kekuatan seluruh tubuhnya juga diberkati dengan kekuatan tulang, dan dia hampir mencapai puncak manusia. Dan perlindungan udara lagu naga emas yang murah hati membuat kekuatan pertahanannya sempurna. Selain itu, ada juga pedang yang digunakan sebagai senjata, lagu tulang yang digunakan sebagai skill, dan masih banyak lagi skill orang lainnya. Sekarang, dengan kondisinya yang luar biasa, dia telah sepenuhnya mencapai tak terkalahkan. Aku akan mengambil nyawamu. Dengan putaran pedang di tangannya, tubuh Chen Feng tiba-tiba menghilang. Hampir seketika, dia muncul di samping Oda Nobunaga. Oda Nobunaga berkeringat dingin, dan sebelum dia bisa mengangkat pisaunya, dia sudah merasakan hawa dingin di lehernya. Bab 1358. Kecuali pertarungan antara Chen Feng dan dua pemilik pulau, pertarungan lainnya hanya bisa dijelaskan dengan kata acak. Namun secara umum, sisi lemah Ji Jiuyin yang awalnya menjadi seimbang dengan kekuatan Ji Yuan yang karena penambahan kekuatan Chen Feng. Gadis hantu itu memimpin iblis dari Sekte Seribu Setan untuk melawan orang-orang kasar dari suku Yuma di negara M. Satu yin dan satu yang, satu lembut dan satu keras, pertarungannya sengit. Namun, Jingu Jiyongye dari Shenzong dan Gong Yu Qianlei dari Huazong menunjukkan beberapa kelemahan. Yang mereka hadapi adalah banyak master taekwondo dari Sekte Kong Yue yang dipimpin oleh Li Jiangxiu dari negara Ha, dan kelompok hitam putih yang terkenal brutal yang dipimpin oleh Ruan Xiang dari negara Ye. Kekuatannya sudah agak rendah, dan jumlah orangnya masih sedikit, sehingga mereka hanya bisa mendukungnya. Pertempuran paling sengit terjadi antara keluarga Huang dan Bai. Itu adalah kebencian yang mendalam dan perjuangan hidup dan mati. Bai Qi, Bai Xing dan Bai Sheng, dengan niat membunuh, bertarung melawan ayam dan anjing kuning yang lebih kuat dari mereka. Meski kekuatan mereka terbilang inferior, namun amarah dan kebencian seakan membuat mereka tidak sadar akan rasa sakit, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Mereka menggunakan cara bertarung histeris untuk membuat Huang Ji dan Huang Zhu sengsara. Di sisi lain, lebih dari 50 murid keluarga Huang berperang melawan 35 orang tersembunyi atas dan bawah. Awalnya ada 108 keturunan keluarga Huang, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Kekuatan tempur gabungan dari lebih dari 100 orang ini pasti akan sangat menakutkan, tetapi sayangnya setengah dari mereka membantu Ji Rensuan di Pulau Luoshen dan bukan di Pulau Sembilan Dewa. Akibatnya, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Meskipun 35 tersembunyi kalah jumlah, masing-masing dari mereka adalah makhluk menakutkan yang tumbuh dalam pertempuran sungguhan. Mereka memiliki keunggulan penuh melawan anak-anak keluarga Huang. Setelah beberapa saat, 7 atau 8 anggota keluarga Huang meninggal secara tragis dalam genangan darah. Mengatakan bahwa kelompok dengan perbedaan kekuatan terbesar tidak diragukan lagi adalah 10 tetua ungu dan 10 tetua Zuin. Kecuali Zulong di antara 10 tetua Zuin, hampir semuanya dihancurkan oleh 10 tetua ungu.
Di antara 10 tetua yang mengaku sebagai yang terkuat dalam kekuatan tempur, ada 3 petarung tingkat luar biasa. Di antara 10 tetua di Zuyin, hanya Zulong yang baru-baru ini maju ke alam luar biasa. Kesenjangannya sangat besar, dalam sekejap, 3 dari 10 tetua Zuyin telah terbunuh. Adapun 3.000 pembela pulau di pulau itu, mereka memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk segera mengepung dan melenyapkan ratusan pemberontak yang memakai tali merah. Mereka mengepung orang kulit putih tingkat 9, tetapi mereka tidak bisa ikut serta dalam pertempuran lainnya. Tingkat pertempuran lain jauh melampaui kemampuan mereka untuk melakukan intervensi. Pada akhirnya, ribuan orang ini menjadi penonton sebenarnya. Dan mata mereka semua tertuju pada pertempuran, karena pertempuran di sana akan menentukan masa depan klan Ji Imperial. Kalian berdua pengkhianat, temui ibumu jalan di bawah tanah. Cakar Ji Yuan yang tajam, seolah ingin menggaruk langit. Dengan setiap gerakan, kekuatan mengerikan dari Song of Death Bonus klan Ji ditunjukkan sepenuhnya. Di seberangnya, dada Ji Jiuyin penuh bekas cakar dan berlumuran darah. Dia tersentak dan menatap Ji Yuanyang dengan marah, matanya dipenuhi niat membunuh. Ada juga goresan di lengan kiri Ji Huanmeng, dan bekas darah rapi terukir di lengan seputih saljunya seperti musik. Sudah kubilang, kamu tidak boleh memarahi ibuku lagi. Dengan raungan, air liur mengalir dari sudut mulutnya. Ji Jiuyin terbang ke depan dan membuka mulutnya seperti binatang buas. Sungguh memalukan bagiku untuk memiliki putra sepertimu. Ji Yuanyang mendengus dingin, dan dengan energi rahasia yang menakutkan, ketika Ji Jiuyin mendekatinya, dia memukul langsung ke dada Ji Jiuyin dengan jari angin spiritualnya. Inilah perbedaan kekuatannya, Ji Jiuyin tidak akan pernah bisa menguasai 3 dari 6 gerakan tulang terakhir. Sejak Ji Jiuyin lahir, sesuatu yang disebut bakat menentukan segalanya. Dengan serangan mengerikan dan kemampuan membunuh dari jari angin roh, Ji Jiuyin lolos dari pelarian sempit. Pada saat kritis ini, segumpal rambut putih melingkari kaki Ji Jiuyin dan menariknya ke belakang. Hampir saat Ji Jiuyin ditarik, jari angin spiritual juga menyerang. Jari angin roh itu begitu cepat sehingga meskipun Ji Jiuyin ditarik sedikit, jari angin roh itu pada akhirnya masih melewati perutnya. Pei Nujiao, apakah kamu akan memberontak melawanku juga? Melihat ke belakang, Ji Yuanyang menemukan bahwa Pei Nujiao lah yang menyelamatkan Ji Jiuyin. Karena terkejut, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata lagi, ngomong-ngomong, aku hampir lupa, kamu adalah saudara perempuan Pei Qingzu, jadi tentu saja kamu membenciku. Kamu sudah lelah menyembunyikan pikiranmu tentang pemberontakan dan balas dendam selama ini, kan? Aku akan membunuhmu dan membiarkanmu bertemu dengan adikmu di dunia bawah. Rambut putih Pei Nujiao terentang ke tanah, panjangnya beberapa meter, persis seperti rambut putih setinggi 3.000 kaki yang disebutkan dalam buku. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 5 kaisar. Pada saat ini, dia mendominasi dan berkata dengan suara yang dalam, Ji Yuanyang, kamu membunuh Ji Yuanxuan dan memaksa adikku mati. Bagaimana aku bisa melupakan kebencian yang mendalam ini? Bertahun-tahun, aku telah menanggung penghinaan dan kepalsuan. Setia padamu sebenarnya hanya menunggu saat ini untuk membunuhmu. Kamu binatang buas, hidupmu telah berakhir hari ini. Dia masih sangat lemah saat itu, dan dia mengubur semua kebenciannya jauh di dalam hatinya. Untuk menghilangkan kecurigaan Ji Yuanyang, dia bahkan mengucapkan beberapa kata yang bertentangan dengan keinginannya dan memfitnah adiknya. Saya telah ditekan selama bertahun-tahun, dan hari ini saya akhirnya ingin melepaskan segalanya dan membalas dendam pada binatang ini. Mendengar ini, Ji Yuanyang mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu tiba-tiba berhenti, dan dia menunjuk ke arah Pei Nujiao dan mengutuk, kamu wanita tua yang tidak tahu malu, kamu telah memendam niat jahat selama bertahun-tahun. Sungguh konyol. Saya melihatnya sejak lama. Anda, Pei Qingzu, dan He Suyu, sang 3 wanita, semuanya dia adalah wanita jalan kelas 1. Jika kamu masih ingin membalas dendam, pergilah ke bawah tanah dan bertemanlah dengan kedua wanita jalan itu. Jangan memarahi ibuku. Setelah mendengar 3 kata yang diucapkan He Su, Ji Jiu pun terjerat rambut putih Yin, menjadi histeris lagi. Seperti anjing gila yang ditambatkan, dia membuka mulutnya dengan putus asa dan menggigit Ji Yuanyang. Ibunya adalah hal terlemah di hatinya, ia tidak mengizinkan siapapun, terutama Ji Yuanyang, menghina ibunya. Kamu naga iblis, aku sudah menghitung tanggal kematianmu, dan ini hari ini. Ji Huanmeng di samping mengeluarkan kartu kehidupan naga iblis dari tangannya dan melemparkannya ke tanah. Niat membunuh yang kuat muncul dari matanya, menutupi bintang-bintang yang bersinar di matanya. Saat ini, dia adalah seorang Avenger seperti Ji Jiuyin.
Ji Yuanyang, lihat dirimu, anakmu sendiri sangat membencimu. Hesuyu membuat keputusan terburuk dengan menikahimu, karena kamu benar-benar binatang buas. Pei Nujiao juga bersemangat tinggi. Dia mengutuk keras. Saat itu di Pulau Jiuxian, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan adik perempuannya Pei Qingzu dan Hesuyu. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan Hesuyu, dia tetap merasa seperti saudara perempuan. Namun kedua adik perempuannya memulai kehidupan yang tragis karena Ji Yuanyang. Pei Qingzu menikah dengan orang yang dicintainya, Ji Yuanxuan, namun pada akhirnya ia dipaksa mati oleh Ji Yuanyang karena perebutan posisi Kaisar Langit. Dan Hesuyu terpaksa menikahi Ji Yuanyang setelah Ji Yuanyang menjadi Kaisar Surga. Namun pernikahan ini adalah awal dari penderitaan Hesuyu. Bab 1359. Kata-kata Pei Nujiao sepertinya menyentuh saraf Ji Yuanyang. Dia membuka mulutnya sedikit dan menutup matanya karena kesakitan yang luar biasa. Segera, terdengar tawa sedih dan tak berdaya. Tawa itu berlangsung lama dan sangat aneh. Tiba-tiba, matanya terbuka, matanya yang awalnya kecil bulat dan dipenuhi kertakan gigi serta amarah. Kemarahannya sangat ganas, dan matanya dipenuhi warna merah darah. Aku sangat mencintai Hesuyu, tapi apa yang dia lakukan padaku? Wajah kurusnya bergetar, dan dia meraung histeris, betapa mulianya aku sebagai Kaisar Surga. Tapi dia membawa semuanya. Dia berhubungan seks dengan banyak pria, yang membuatku, Kaisar Surga, kehilangan muka. Meski begitu, aku masih bertahan dan menoleransi dia. Tapi, dia hanya ingin menyentuh kentunganku dan merayu beberapa orang yang tidak seharusnya tergoda. Ketika aku mengetahui bahwa kedua pengkhianat ini bukan anak-anakku, aku tahu bagaimana rasanya benar-benar kecewa. Bunuh. Orang-orang sialan itu, aku menumbuk mereka menjadi daging cincang, dan yang ini dasar jalang, aku akhirnya membunuhmu. Mati dengan baik, mati dengan baik. Semua kebencian adalah ekspresi cinta yang paling utama. Hal yang sama juga berlaku pada Ji Yuanyang. Saat pertama kali bertemu Hesuyu, dia terpesona oleh gadis yang tersenyum ini. Hesuyu adalah wanita yang sangat cantik dan menawan secara alami. Ini adalah semacam temperamen bawaan, seolah-olah Anda dilahirkan dengan kemampuan mempesona, setiap kerutan dan senyuman selalu dapat menggugah hormon pria dan menggugah hati sanubari mereka. Ji Yuanyang terpesona, dan hal pertama yang dia lakukan ketika menjadi Kaisar Surga adalah menikahi Hesuyu. Saat itu, ia sebenarnya memiliki istri pertamanya, ibu dari Ji Mengyang dan Ji Yunfan. Tetapi sebagai Kaisar Surga, dia memiliki kekuatan untuk mendapatkan wanita lagi. Ketika mimpinya menjadi kenyataan dan dia mendapatkan Hesuyu, dia memulai kehidupannya yang menyakitkan dan kusut. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Hesuyu tidak akan menjadi seorang wanita setelah menikah dan diam-diam berhubungan seks dengan banyak orang. Pemimpin penjaga, pemuda keluarga Huang, manajer istana bawah tanah, dan bahkan juru masak di dapur belakang, Hesuyu hampir tidak memiliki keuntungan dan menolak menerima siapapun yang datang. Tidak hanya itu, hampir semua pria ini secara aktif dirayu oleh Hesuyu, namun kemampuan menawan Hesuyu membuat pria-pria ini kehilangan akal sehat dan mengabaikan konsekuensinya sama sekali. Padang rumput hijau tumbuh di kepalanya, Ji Yuanyang kesakitan dan memukuli Hesuyu untuk pertama kalinya. Pada saat itulah Ji Yuanyang mengetahui bahwa Hesuyu sedang membalas dendam padanya. Hesuyu memiliki seseorang yang dia cintai, tetapi dia menggunakan cara untuk membunuh orang itu dan menikahi paksa Hesuyu. Cara balas dendam Hesuyu sangat sederhana, yaitu mempermalukan orang berkuasa ini dengan melanggar dirinya sendiri. Tujuan Hesuyu tercapai, dan rasa sakit Ji Yuanyang tak tertandingi. Sebagai Kaisar Surga tertinggi, wanitanya sendiri selalu penyayang, sungguh memalukan. Setelah perjuangan ideologis yang sulit, Ji Yuanyang justru memilih untuk memaafkan Hesuyu. Cinta bisa membuat seseorang menjadi cukup kuat untuk menjadi musuh dunia, dan juga bisa membuat seseorang menjadi cukup lemah untuk menerima segala kekurangan orang lain. Namun, pengampunan Ji Yuanyang membuahkan hasil yang konyol. Saat itu, Hesuyu benar-benar menahan diri, dan setelah itu, ia melahirkan dua orang anak satu persatu. Anak pertama adalah Ji Jiuyin, dan anak kedua adalah Ji Huanmeng. Namun ketika Ji Huanmeng berusia 2 tahun, terjadi sesuatu yang membuatnya pingsan, ia mengetahui bahwa Ji Huanmeng bukanlah anak kandungnya. Dalam keraguannya, dia pun menguji hubungan darahnya dengan Ji Jiuyin. Setelah hasilnya keluar, dia benar-benar putus asa, Ji Jiuyin bukanlah anaknya. Kali ini, Ji Yuanyang tidak tahan lagi dan membunuh wanita yang paling dicintainya dengan tangannya sendiri.
Dan mereka yang memiliki hubungan sekecil apapun dengan Hesuyu dibunuh olehnya dengan cara yang kejam. Namun, sebelum Hesuyu meninggal, ia mengaku hanya berselingkuh 2 kali dengan 2 pria sejak terakhir kali dipukuli. Sangat lucu untuk mengatakan bahwa Ji Yuanyang adalah laki-laki Hesuyu, tetapi dia tidak membiarkan Hesuyu melahirkan anak mereka. Hesuyu terinfeksi 2 kali dan melahirkan 2 anak. Ketika Ji Yuanyang mengetahui tentang ayah kandung kedua anak tersebut, dia sangat terkejut hingga akhirnya menelan bau mulut. Demi menjaga pamornya sebagai Kaisar Langit, ia tidak mempermalukan kedua anaknya dan membesarkan mereka. Hampir tidak ada orang di luar yang mengetahui skandal ini. Namun setelah itu, dia tidak bisa lagi mencintai kedua anak tersebut. Berkali-kali, bahkan sangat jijik. Saat ini, ketika masalahnya sudah mencapai titik ini, dia sangat marah dan dia sendiri yang angkat bicara. Apa? Aku bukan anakmu. Setelah mendengar kata-kata Ji Yuanyang, Ji Jiwin tampak terkejut. Dia tidak mengetahui hal ini, dia hanya ingat bahwa ibunya meninggal ketika dia berumur 5 tahun. Meski ingatannya tentang ibunya sangat sedikit, namun begitu hangat. Ketika dia besar nanti, dia diam-diam mengetahui bahwa ibunya dibunuh oleh Ji Yuanyang, jadi dia sangat membenci pada Ji Yuanyang. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa saya bukanlah anak Ji Yuanyang. Bahkan ketika Ji Yuanyang membuka mulutnya, dia tidak pernah memikirkannya seperti ini. Kini tampaknya penyebab masalahnya telah ditemukan. Dan dia bahkan mengerti mengapa Ji Yuanyang tidak mau menyerahkan posisi Kaisar Surga kepadanya meskipun ada masalah besar sehingga Ji Mengyang membunuh Ji Yunfan. Ternyata dia tidak memenuhi syarat sama sekali sejak awal. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, ini tidak mungkin, maka bakat pembalikan tulangku. Jika dia bukan putra Ji Yuanyang, lalu mengapa bakat pembalikan tulangnya mencapai tingkat yang menantang surga? Ketika mereka masih muda, setiap keturunan klan kekaisaran klan Ji harus menjalani tes bakat pembalikan tulang. Adapun bakatnya yang menantang tulang, hasil tes pada saat itu sangat menantang. Itu juga karena bakat pembalikan tulangnya yang menakutkan sehingga dia mampu mempraktikkan 3 gerakan pertama Song of the Dead Bones, dan menggunakan bakat pembalikan tulangnya untuk meningkatkan wilayahnya ke kondisi luar biasa yang menakutkan. Jika dia bukan putra Ji Yuanyang, apa yang terjadi dengan bakat membalikkan tulang ini? Saat dia memikirkannya, dia menoleh dan menatap adiknya Ji Huanmeng dengan sedikit kebingungan. Baru kemudian saya ingat bahwa selama tes bakat Inverse Bond, saudara perempuan saya bahkan belum mencapai level Inverse Human. Namun karena situasi seperti itu mungkin juga terjadi di kalangan keturunan klan Ji, tidak ada yang meragukannya. Kini tampaknya jawabannya telah ditemukan. Saat dia memikirkannya, Ji Yuanyang berkata dengan nada sangat jijik, kamu layak menjadi anakku. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu lebih awal, membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan membesarkan anak yang memberontak. Tidak masalah apakah aku ini anak kamu atau bukan. Faktanya kamu membunuh ibuku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ji Jiwin berkata dengan nada muram dengan mulut besar. Sekarang kita harus membunuh Ji Yuanyang sebelum masalah ini dipublikasikan. Jika tidak, jika identitasnya terungkap nanti, tidak akan ada cara untuk mewarisi posisi Kaisar Surga. Orang-orang yang hadir ini dapat mentolerir pertikaian di antara klan kekaisaran, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan seseorang yang bukan keturunan klan kekaisaran keluarga Ji berhasil menduduki posisi Kaisar Surga. Jadi, dia memilih untuk memimpin dan menyerang Ji Yuanyang. Mata indah Ji Huanmeng bersinar, dan kebenaran identitasnya sepertinya tidak terlalu menyentuhnya, dan dia masih terlihat sangat acuh tak acuh. Tapi setelah Ji Jiwin mengambil tindakan, dia melirik Pei Nujiao dan menyerang dengan cakarnya. Rambut panjang Pei Nujiao berkibar, dan dia bergegas menuju Ji Yuanyang seperti laba-laba. Bab 1360. Naga gila itu padam. Di tingkat tertinggi, Chen Feng menginjak bahu Jin Jidong. Kemudian, naga itu meraung dan berputar ke bawah dengan keras. Seketika, angin puyuh yang dahsyat bergulung, sangat menakutkan. Di bawah pengaruh tekanan yang sangat besar, Jin Jidong berlutut di tanah dengan keras. Namun meski ia berlutut di tanah, putarannya tetap tidak berhenti, dan lututnya masih bergesekan dengan lempengan batu hingga membentuk lingkaran. Setelah beberapa saat, celananya robek, daging dan darah di lututnya meninggalkan lingkaran merah darah di tanah. Ah! Sambil berteriak, Jin Jidong tidak lagi terlihat modis dan tampan. Dia berteriak dengan ekspresi ganas, tidak mampu menahan tekanan, dan jatuh ke tanah. Chen Feng, yang bisa saja membunuhnya, saat ini, menarik kekuatannya dan melompat dari bahu Jin Jidong. Kemudian,
dia mengalihkan pandangannya dan menatap Oda Nobunaga, yang memiliki bekas luka di sisinya. Oda Nobunaga sedang memegang pedang patah itu, terengah-engah, dan tubuhnya berlumuran noda darah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kecepatan, dan ninjutsumu konyol. Sudah berakhir, kucing hantu. Tubuh Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dia tiba-tiba tersenyum garang, dan dengan ledakan, tanah meledak, dan tubuhnya menghilang, hanya menyisakan bayangan hitam ilusi di udara. Oda Nobunaga menjadi pucat karena terkejut, saat dia hendak mengangkat pedangnya, dia melihat kilatan cahaya putih. Bang! Pedang ninja yang hanya tersisa setengahnya, hancur total. Bilahnya terbang menjauh, hanya menyisakan gagang pedang ninja. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan menusuk yang luar biasa datang dari punggungnya. Ketika jari-jarinya menembus dagingnya, dia gemetar dan jatuh ke tanah dengan lemah. Kemudian, Chen Feng menendang dengan keras. Tubuh Oda Nobunaga meluncur lama di tanah, menabrak tubuh Jin Jidong, lalu berhenti. Tangkapan yang sempurna. Chen Feng mengangkat bibirnya dan berjalan perlahan menuju mereka berdua. Dua penguasa pulau yang bermartabat, keduanya dengan kecakapan tempur tingkat menengah yang luar biasa, dikalahkan sepenuhnya oleh Chen Feng sendirian. Dan proses kekalahan ini merupakan kekalahan total, hampir hancur. Namun, Chen Feng, yang bisa saja membunuh mereka berdua, pada akhirnya menyelamatkan nyawa satu sama lain. Dia berjalan mendekati mereka berdua dan berlutut. Melihat dua orang yang terengah-engah dan kacau, dia berkata dengan mata dingin, alasan mengapa aku tidak membunuhmu adalah karena kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun, Ji Yuanyang telah menjadi kaisar surga selama bertahun-tahun. Itu adalah normal bagimu untuk menuruti perintahnya. Namun, ada beberapa hal yang saya harap Anda dapat berpikir jernih. 32 tahun yang lalu, posisi kaisar surga diserahkan kepada ayah saya Ji Yuanxuan. Itu adalah Ji Yuanyang, seekor binatang buas, yang melakukan pengkhianatan dan membunuh ayah dan saudara laki-lakinya. Merebut posisi kaisar surga, kamu harus membuat penilaian tentang benar dan salah. Sekarang, aku, Ji Yeyu, kembali. Aku telah kembali dengan milikku kebencian ayah, dan aku juga ingin mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milik ayahku. Hari ini, Ji Yuanyang akan mati. Terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus kamu ikuti di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, berbalik dan kiri. Akhir dari masalahnya bukanlah perjalanan ke Pulau Sembilan Dewa ini. Di masa depan, akan ada acara pamungkas dari aliansi tertinggi Pulau Luoshan. Posisi Kaisar Surga adalah batu loncatan bagi aliansi tertinggi. Apakah kekuatan dunia dapat dikurangi hingga ke tingkat nasional? Apakah dunia dapat kembali ke stabilitas dan perdamaian? Semuanya bergantung pada hasil akhir dari aliansi tertinggi. Oleh karena itu, dia kini membutuhkan identitas Kaisar Surga. Hal lain yang juga sangat penting adalah kekuatan klan Ji Imperial sangat besar dan memiliki pengaruh yang besar di seluruh negara di wilayah Ye. Dan Ji Jiuyin juga merupakan karakter yang kejam, dan posisi Kaisar Surga tidak boleh jatuh ke tangan orang ini. Oleh karena itu, setelah Ji Yuanyang tersingkir, dia juga akan memiliki konflik dengan Ji Jiuyin untuk posisi Kaisar Surga. Sekarang dia dapat memenangkan hati beberapa orang untuk digunakan di masa depan. Kalahkan Oda Nobunaga dan Jin Jidong tanpa saling membunuh. Hal ini tidak hanya akan berfungsi sebagai pencegah, tetapi juga akan membuat pihak lain mengingat kebaikan dari tidak membunuh, sehingga mereka dapat mendukung Anda di masa depan. Melihat Chen Feng berjalan pergi, Oda Nobunaga dan Jin Jidong yang malu saling memandang. Ada pandangan menyerah di matanya. Kekuatan tempur Chen Feng mengalahkan mereka. Kebaikan Chen Feng karena tidak membunuh meyakinkan mereka. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka perlahan-lahan menyerah kepada Chen Feng, seolah-olah mereka berusaha menebus rasa bersalah yang mereka rasakan terhadap Ji Yuanxuan saat itu. Setelah mengurus Oda Nobunaga dan Jin Jidong, Chen Feng berdiri di depan kuali dan melihat sekeliling. Di atas level ke-9 yang besar, masih ada pertempuran di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, beberapa pertempuran perlahan membuahkan hasil. Hal yang paling dekat dengannya adalah pertarungan kacau antara Ji Yuanyang dan Ji Jiuyin, Ji Huanmeng dan Pei Nujiao. Karena Pei Nujiao bergabung, Ji Jiuyin dan yang lainnya dengan enggan memulai jalan buntu dengan Ji Yuanyang. Chen Feng mencibir dalam hatinya dan tidak berniat segera membantu Ji Jiuyin dan yang lainnya. Ji Yuanyang dan Ji Jiuyin saling mengonsumsi, yang merupakan hasil yang bermanfaat baginya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Jingu Ji Yongye dan Gong Yuqianlei. Sepasang dewa dan makhluk abadi ini sedikit panik saat ini.
Gadis hantu itu terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Jinguji Yongye dan Gong Yu Qianlei benar-benar dirugikan saat menghadapi Agula dari Royal Horse Tribe, Li Jiangxiu dari Kong Yuemen, dan Ruan Xiang dari grup hitam putih. Jinguji Yongye melepas bajunya dan memiliki sosok yang proporsional. Namun ada 2 bekas darah di dadanya. Gong Yu Qianlei tidak lebih baik, dengan darah menetes dari lengan kirinya. Pada saat ini, Agula meraih Jinguji Yongye, otot-ototnya yang kuat roboh, dan dia melemparkan Jinguji Yongye dengan keras ke tanah. Ruan Xiang, yang berada dalam kelompok hitam putih, memegang pisau tajam bermata 3 di kedua tangannya, berguling-guling, dan langsung membunuh Jinguji Yongye. Yongye. Hati Gong Yu Qianlei tiba-tiba mengepal. Dia hendak menyelamatkan Jinguji Yongye, tapi perhatiannya terganggu dan perutnya ditendang oleh Li Jiangxiu hingga terjatuh. Begitu dia mendarat, dia menahan rasa sakit dan buru-buru berdiri. Namun pemandangan di depannya membuatnya merasa kedinginan. Pisau bermata 3 yang menyeramkan milik Ruan Xiang telah diambil dari leher Jinguji Yongye. Pergilah ke neraka. Ruan Xiang tersenyum sinis dan menusukkan pisau bermata 3 langsung ke leher Jinguji Yongye. Melihat keberhasilannya, tiba-tiba ia merasakan rasa dingin di punggungnya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna hitam tertinggal di belakangnya. Dia berkeringat dingin, dan tangan yang memegang pisau segitiga itu berhenti di udara. Dan tangannya mulai gemetar. Perasaan barusan sangat kuat, jika pisau bermata 3 dimasukkan, Jinguji Yongye tidak akan mati. Dan dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Dalam sekejap, suasana menjadi padat. Ruan Xiang menelan ludah dan perlahan berbalik. Saya melihat seorang pria yang matanya penuh aura pembunuh berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura kematian yang mencapai langit, menatapnya dengan acuh tak acuh. Selamat, kamu membuat pilihan yang tepat. Jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan menjadi mayat sekarang. Chen Feng berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, suhu udara sepertinya menjadi lebih dingin bersamanya. Nada suaranya adalah sedikit lebih dingin. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.